Wawancara Pro 3. Prof Gufron, selamat malam Prof. Selamat malam Pak Zaini. Malam Profesor. Tadi kami berbincang dengan jurnalis dari salah satu media siber ya, Prof. Jadi masih ada kekhawatiran kemungkinan adanya masih salah tafsir begitu dari keputusan MK ini. Nah, sejauh mana ini juga sebenarnya menurut Profesor ya, penegasan soal frase pelindungan hukum terhadap wartawan ini tidak menimbulkan lagi penafsiran berbeda di aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah? Iya, menurut saya pertama, tentu apresiat ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PUU Romawi 23/2025. Ya. Karena menurut saya sebenarnya semua profesi itu memang seharusnya penyelesaiannya itu dimulai dari Dewan Pers gitu. Ya. Dewan Etik misalkan, kalau itu di misal advokat, atau komisi disiplin kalau itu di kepolisian misal, atau ada komisi disiplin profesi kalau di dalam dunia kedokteran. Jadi untuk sampai perkara pidana atau perdata itu disidangkan gitu, harus melalui yang disebut sebagai Dewan Etik gitu. Oleh karena itu adalah tepat, saya kira judicial review oleh Ikatan Wartawan Hukum itu mempersoalkan pasal 8 yang pada intinya adalah dalam melaksanakan profesi wartawan mendapat pelindungan hukum, tetapi ternyata penjelasan pasal itu masih bersifat deklaratif gitu. Ya, oleh karena itu maka harus diberi penjelasan yang lebih rinci bahwa dalam konteks pelindungan itu maksudnya ya tentu harus diselesaikan melalui Dewan Etik dulu, melalui hak jawab, hak koreksi, penyelesaian sengketa Dewan Pers. Baru kalau ternyata setelah itu ada unsur pidananya, maka baru diselesaikan melalui aspek pidana, aspek hukum gitu. Jadi aspek hukum perdata pidana bersifat ultimum remedium, tapi penyelesaian melalui forum Dewan Pers itu adalah sebagai primum remedium. Kira-kira itu yang harus difahami oleh tidak saja kalangan pers, tapi juga oleh kalangan aparat penegak hukum, termasuk peradilan gitu, supaya tidak serta-merta kemudian tidak bisa memahami secara utuh putusan Mahkamah Konstitusi yang baru berikut implikasi hukumnya gitu. Ya, nah kalau kita lihat dari sisi masyarakat ataupun kelompok masyarakat lah yang kadang-kadang mereka merasa dirugikan lah dengan pemberitaan dari media begitu. Nah, untuk memperjelas bahwa ini aspek hukum yang memang ada pidananya dan ini adalah aspek yang memang harus masuk ke Dewan Pers. Itu bagaimana caranya kalau begitu, Prof? Jadi kalau menurut saya bahwa memang ini sesuatu yang baru. Jadi harus putusan ini berikut implikasinya harus dieksaminasi di satu sisi, tapi sekaligus didiseminasi gitu. Jadi supaya masyarakat paham betul apa sebenarnya maksud daripada putusan MK ini di satu sisi, di sisi lain bahwa ini disebarluaskan dalam konteks sosialisasi dan edukasi. Tidak saja masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum, termasuk peradilan, menurut saya itu. Disinilah kemudian kalangan pers juga perlu menggiatkan kembali edukasi terkait dengan putusan MK ini kalau begitu ya, Prof ya? Menurut saya penting diseminasi ini, karena apa? Karena sebelumnya biasanya masing-masing profesi itu, misal seperti advokat ada kerjasama dengan Kapolri misalnya dalam konteks penyelesaian sengketa profesi gitu. Yang bisa saja Dewan Pers kerjasama itu dengan misalnya kepolisian gitu. Tetapi menurut saya bahwa ini tidak perlu ada kerjasama, tetapi harus disosialisasikan secara masif bahwa ini sesuatu yang penting buat diketahui semua pihak bahwa tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap jurnalis yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik gitu. Nah, perlukah kemudian putusan MK ini dibuat turunannya untuk aparat penegak hukum atau lembaga peradilan agar tidak ada lagi multitafsir begitu, Prof? Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya tidak perlu gitu. Artinya bahwa sebenarnya dengan adanya putusan MK dengan memberikan makna baru, penjelasan yang lebih lengkap,
itu sebenarnya setara dengan undang-undang gitu. Ya. Tetapi jikalau dipandang bahwa dipandang penting untuk memberikan kepastian hukum supaya tidak ada debat antara ini belum ada koreksi revisi di dalam undang-undang pers misalkan. Ya bisa saja bahwa revisi pasal 8 itu berdasarkan putusan MK gitu. Tetapi menurut saya putusan MK itu tidak mesti melulu harus melalui revisi undang-undang. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya dia itu sama dengan undang-undang gitu. Ya. Oleh karena itu semua pihak, baik pada tingkatan di legislatif, di DPR gitu, kemudian aparat penegak hukum, dalam semua tingkatan, di polisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk masyarakat luas misalkan, termasuk TNI kali juga Ya. paham bahwa tidak boleh lagi ada kriminalisasi gitu. Ya. Nah ini kan kalau dari perbincangan kita lah antar wartawan ya, Prof ya. Keputusan MK ini kan juga ada implikasinya. Di mana kan sebenarnya kan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pers atau jurnalis, tapi juga kepada masyarakat. Nah ada satu kekhawatiran jika ini memang masyarakat sudah paham mengerti, kemudian akan banyak laporan masuk ke Dewan Pers menumpuk begitu. Akhirnya masyarakat menjadi mungkin ya agak kecewa karena mungkin penanganannya agak lama. Nah bagaimana agar ini tidak menimbulkan hal seperti ini, Profesor? Kalau menurut Anda? Iya, kalau menurut saya sih kita mesti juga memahami bagaimana kerja-kerja jurnalistik gitu. Ya. Di satu sisi ya, yang misal bahwa kerja jurnalistik itu selalu check and recheck, cover both side misalkan, sumbernya lebih akurasi dan memiliki validitas misal. Tetapi di sisi lain bahwa memang harus memastikan teman-teman ini bekerja dengan prinsip-prinsip yang kita sebutkan tadi di satu sisi, tetapi di sisi lain juga masyarakat memang diberi kesempatan, diberi hak, tetapi pintu pertamanya itu adalah melalui Dewan Pers gitu, tidak langsung ke polisi atau melalui proses peradilan, karena selama ini seringkali juga kerja-kerja jurnalistik itu tidak diajukan penyelesaian melalui Dewan Pers, tiba-tiba dilaporin ke polisi, kepolisian karena alasan misalkan pencemaran nama baik atau fitnah atau hoax atau penyebaran kebencian atau dasar ras dan suku misalkan itu muncul. Nah, kalau setelah putusan MK 145 ini harusnya ke Dewan Pers begitu ya. Harus melalui pintu Dewan Pers dulu. Jadi bisa jadi nanti apabila ada melaporkan ke polisi, polisi akan kembali meminta orang melaporkan ke Dewan Pers dulu begitu ya, Prof ya. Seperti itu nanti ya. Betul. Nah itulah nanti akan banyak perkara akhirnya menumpuk di Dewan Pers, itu yang dikhawatirkan kita juga begitu, Prof. Ya tentu semua putusan ini juga ada implikasi. Tetapi menurut saya bahwa apakah nanti akan betul menumpuk? Menurut saya pikir juga teman-teman di Dewan Pers sudah mulai merancang bagaimana agar lebih efektif bekerja begitu ya, Prof. Lebih efektif bekerja begitu. Untuk supaya agar penyelesaian melalui Dewan Pers itu yang lebih efektif, yang lebih efisien begitu, tanpa mengurangi substansi atau keadilan baik bagi pers maupun bagi masyarakat gitu. Ya, baik kalau begitu. Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Prof. Sama-sama Pak Yaini. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat juga, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Dr. Hufron. Wawancara Pro 3.